Jumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Nah, dengan siapa lagi? Ibu Roli Santa Simatupang. Nah, di tahun yang baru ini, Ibu berharap anak-anak Ibu semuanya semakin semangat belajar. Ya, seperti semangat saya yang membara untuk membuat video pembelajaran ini. Oke? Nah, topik kita yang pertama di semester 2 ini adalah sistem peredaran darah. Disimak baik-baik ya. Pada materi sistem peredaran darah ini, kita akan membahas tentang darah, kemudian jantung, dan pembuluh darah yang berperan dalam proses-proses peredaran darah. Video kali ini, kita akan kupas tuntas tentang darah dan fungsinya. Pernahkah badan kalian terluka sehingga mengeluarkan darah? Atau darah kalian diambil untuk pemeriksaan medis? Nah, Ibu rasa pernah ya? Tentunya saat kita luka, yang keluar dari tubuh kita itu adalah darah. Darah itu berwujud cair dan berwarna merah. Nah, komponen apa saja ya yang menyusun darah itu? Dan apakah fungsi darah bagi tubuh kita? Mengapa darah kita warnanya merah? Nah, jawabannya akan kamu temukan pada video pembelajaran ini. Yuk kita bahas sama-sama. Darah merupakan jaringan ikat berwujud cair yang berwarna merah dan volumenya dalam tubuh dewasa ada sekitar 5 liter darah. Darah mengalir ke seluruh tubuh kita melalui sistem peredaran darah. Agar darah dapat mengalir ke seluruh tubuh, maka didukung oleh alat-alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, kali ini kita akan bahas tentang komponen darah pada manusia. Darah manusia terdiri atas 2 komponen. Yang pertama, plasma darah 55% atau dikatakan ini bagian yang cair, dan yang kedua, bagian-bagian yang padat atau sel-sel darah sekitar 45%. Nah, sekarang kita bahas tentang plasma darah. Plasma darah kita terdiri dari 90% air dan sisanya adalah zat-zat terlarut. Fungsi dari plasma darah adalah sebagai pengangkut sari-sari makanan, hormon, dan zat sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida. Komponen penyusun darah selanjutnya adalah sel-sel darah, di mana sel-sel darah ini terdiri dari 3 bagian besar, yaitu sel darah merah atau eritrosit, yang kedua sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga keping darah atau trombosit. Sel darah merah. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh manusia karena mengandung hemoglobin, dan hemoglobin inilah yang membuat sel darah merah kita berwarna merah. Adapun ciri-ciri sel darah merah berbentuk bulat pipih dengan bagian di tengah cekung atau bikonkav, dan sel darah merah tidak memiliki inti sel. Nah, pada 1 tetes darah terdapat sekitar 5 juta sel darah merah. Umur sel darah merah yang beredar di dalam aliran darah sekitar 120 hari. Lalu, sel darah merah yang sudah berumur 120 hari ini atau yang sudah tua akan dirombak menjadi bilirubin atau zat warna empedu di dalam hati. Kemudian, bilirubin ini akan disekresikan oleh hati ke kantung empedu, dan dari kantung empedu akan disekresikan ke usus 12 jari. Bilirubin inilah yang memberikan efek kecoklatan terhadap feses dan efek warna kuning terhadap urin kita. Sel darah putih atau leukosit. Jika sel darah merah bentuknya bikonkav, maka sel darah putih ini memiliki bentuk tidak tetap dan tidak memiliki hemoglobin. Sel darah putih memiliki inti sel. Dalam 1 tetes darah terdapat sekitar
6.000 hingga 9.000 sel darah putih. Semua sel darah putih hanya berumur sekitar 2 minggu. Jumlah sel darah putih akan meningkat ketika terjadi infeksi di dalam tubuh kita. Sel darah putih memiliki tugas utama, yaitu sebagai alat pertahanan tubuh untuk melawan kuman dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, sel darah putih memiliki sifat fagosit. Kemampuan sel darah putih melakukan fagosit ini disebut dengan istilah fagositosis. Mungkin kalian pernah mengalami luka dan beberapa hari kemudian bernanah. Itulah sel darah putih yang kalah melawan kuman penyakit yang menginfeksi tubuh kita melalui luka. Kemudian kita bahas kelompok sel darah putih. Nah, sel darah putih ini memiliki 2 kelompok besar. Yang pertama, sel darah putih bergranula, dan yang kedua, sel darah putih tidak bergranula. Sel darah putih bergranula atau sering disebut dengan leukosit granulosit ada 3, yaitu saya buat singkatannya BEN. B. Basofil, E. eosinofil, dan N. neutrofil. Kemudian leukosit agranulosit atau sel darah putih tidak bergranula. Ini ibu singkat dengan LM. LM Luna Maya? Oh, bukan ya. Nah, LM itu adalah limfosit dan monosit. Yang terakhir kita bahas adalah keping darah atau trombosit. Trombosit atau keping darah bentuknya tidak beraturan dan berukuran lebih kecil dibanding sel darah yang lain serta tidak memiliki inti sel. Dalam 1 tetes darah terdapat sekitar 200 sampai 300 ribu sel keping darah atau trombosit. Nah, di antara sel-sel darah, umur keping darah cukup singkat, yaitu sekitar 5 sampai 9 hari. Trombosit berfungsi dalam proses pembekuan darah jika terjadi luka. Mungkin kalian pernah mengalami luka pada tangan, kaki, atau bagian tubuh yang lain. Dari luka tersebut, darah akan keluar, bukan? Tapi beberapa saat kemudian, darah akan membeku sehingga darah tidak keluar lagi. Fungsi dari keping darah yang membuat darah kita itu membeku jika terjadi luka, sehingga keping darah ini juga disebut sebagai sel darah pembeku. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Ibu harapkan anak-anak ibu di rumah bisa memahaminya dengan baik dan semoga bermanfaat. Terima kasih.